Baruta meninggalkan kedai Bibisun dengan cepat. Perasaan rindu yang mendalam memaksanya mempercepat langkah menuju kandang Cassava. Dengan hati berdebar, dia melintasi kebun apel yang penuh dengan aroma buah segar. Namun, langkahnya tiba-tiba berhenti ketika terdengar suara tawa keras Lord Devon, diikuti oleh letusan tembakan yang memecah kesunyian. Baruta menarik napas dalam-dalam, lalu mendekati bangsal dengan hati-hati. Ketegangan menguasai setiap gerakannya. Air mata mulai menggenang di sudut matanya ketika melihat sosok orang utan yang dikenalnya bersimbah darah tepat di depan matanya. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga menabrak siapapun yang menghalangi langkahnya. Cassava, teman pertamanya, terluka tak sadarkan diri akibat timah panas milik Lord Devon. Baruta menatap Lord Devon dengan penuh amarah. Sementara itu, Lord Devon bersikap acuh dan memandang wajah Baruta. Cassava diseret oleh gerombolan Lord Devon seperti sampah yang tak berharga. Ingat, kamu bukan golongan kami, wahai orang utan yang menyedihkan, ucap Lord Devon meninggalkan Baruta. Baruta menatap sekelilingnya. Seperti biasa, orang utan tak mengambil sikap yang signifikan. Mereka hanya terdiam. Bahkan, mirisnya lagi, sebagian besar orang utan tetap pergi ke kebun apel, memetik apel dan menyetor pajak kepada para pemburu. Mereka bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. "Mengapa kalian semua hanya diam?" teriak Baruta kepada orang utan sambil mengusap air matanya. "Tidaklah hati kalian terketuk melihat orang utan yang tidak bersalah ditembak seperti itu?" lanjut Baruta dengan nada tinggi. Tidak ada yang mengindahkan perkataan Baruta. Baruta pun menjadi tambah kesal saat dia berniat akan mengikuti bagikan. Baron mencegahnya. Baron adalah penjaga kandang, sekaligus konsultan pajak yang membawa Baruta di hari pertamanya bebas di Darkolan. "Jangan lakukan apapun, aku akan membantumu, tapi kamu jangan tergesa-gesa," ucap Baron kepada Baruta. "Kamu tidak bisa merasakan apa yang aku rasakan karena golonganmu tidak pernah mengalami hal ini," kata Baruta dengan kesal. "Kamu salah, Baruta. Kami juga merasakan hal yang sama," kata Baron menenangkan Baruta. "Apa yang kalian rasakan?" tanya Baruta tak percaya. "Kamu pikir aku tidak sedih melihat orang utan yang kujaga dengan sebaik mungkin malah dianiaya oleh gerombolan pemburu itu?" jelas Baron. "Sama seperti kamu, hatiku pun turut sakit merasakannya. Maka dari itu, aku akan membantumu," lanjut Baron. Baron mengulurkan tangannya pada Baruta. Melihat hal itu, hati Baruta pun luluh. Dia menganggap Baron adalah golongan manusia yang dapat dipercaya. Dia pun menyambut baik uluran tangan Baron. "Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku ingin tahu akan diapakan Cassava oleh mereka," tanya Baruta. "Tenang kawan, jangan gegabah. Lord Devon bukan orang sembarangan. Butuh taktik dan strategi yang tepat untuk mengalahkan seorang pemburu seperti dia," kata Baron. "Kita curi saja senjatanya. Dia pasti tidak bisa berbuat apa-apa tanpa senjatanya," ucap Baruta. "Masalahnya, senjata itu bukan satu-satunya kekuatan yang dimiliki oleh mereka," jelas Baron. "Maksudnya?" tanya Baruta. "Para pemburu pajak bukan hanya dibekali dengan senjata mumpuni dan kemampuan berburu, melainkan mereka juga memiliki sistem kekebalan yang sangat tinggi. Tidak satupun peluru mampu melukai mereka." Jawaban itu membuat Baruta semakin bingung, namun tidak berkecil hati. "Tenang saja, kamu bisa mengandalkan aku," ucap Baron. "Lantas, kenapa kamu tidak bisa melindungi Cassava?" tanya Baruta.
Kasava adalah orang utan yang tidak mau mendengarkan aku. Itu sebabnya dia menjadi mangsa Lord Devon, kata Baron. Barutat pun tertegun, khawatir tentang keadaan Kasava. Sementara itu, dari jauh terlihat Bibi Sun dan Benito yang mengamati Baruta. Sayangnya, Baruta tak menyadarinya. Baruta dan Baron berjalan perlahan, meninggalkan bangsal. Hati mereka penuh ketegangan dan kekhawatiran. Baron, dengan pandangannya yang tajam dan pemikiran yang strategis, mulai merancang rencana untuk menyelamatkan Kasava. Kita harus mencari tahu di mana mereka membawa Kasava, kata Baron. Aku akan mencari informasi dari jaringan informan kita. Kamu, Baruta, harus tetap tenang dan tidak menunjukkan amarahmu di depan mereka. Kita harus bijak, lanjutnya. Baruta mengangguk. Meskipun hatinya masih penuh amarah, mereka kembali ke kandang, tempat di mana Kasava biasa tinggal. Baron mulai menghubungi beberapa kontak rahasianya, sementara Baruta duduk termenung, memikirkan nasib Kasava. Malam itu juga, di bawah cahaya bulan purnama, Baruta dan Baron memulai perjalanan mereka menuju hutan utara. Mereka bergerak dengan hati-hati, menghindari patroli dan jebakan yang dipasang oleh gerombolan Lord Devon. Setiap langkah terasa berat, tetapi tekad mereka kuat. Mereka tahu, di balik kegelapan malam ada harapan untuk menyelamatkan Kasava dan mengakhiri kekejaman Lord Devon.